Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menayangkan tentang koneksi antar materi pada modul 2.2 berkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Saya Nurholis, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik yang bisa saya ketahui. Yang pertama yaitu, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional dalam modul 2.2, saya merasa lebih memahami pentingnya pendekatan ini dalam menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan berfokus pada kebutuhan siswa. Pengetahuan ini sangat berkontribusi pada peran saya sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Saya kini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tapi juga mampu memahami dan mendukung aspek sosial emosional siswa. Dapat dikatakan bahwa dengan memahami pembelajaran sosial emosional, saya lebih mampu mengenal siswa tidak hanya dari segi akademis, tapi juga secara emosional. Kemudian, pertanyaan yang kedua adalah, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Adapun kaitan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul-modul sebelumnya adalah sebagai berikut. Pada modul 1.1 itu kita bisa melihat adanya pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang lebih mementingkan kebutuhan anak sehingga sosial emosional perlu diterapkan. Kemudian berkaitan dengan modul 1.2, adanya nilai dan peran guru penggerak merupakan fondasi yang kuat untuk menciptakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan sosial emosional anak. Dan pada modul 1.3, adanya visi guru penggerak. Hal ini juga hubungan yang erat dengan pembelajaran sosial emosional anak. Guru dengan visinya mencoba membuat terobosan-terobosan positif untuk membangun kemampuan sosial emosional anak. Kemudian pada modul 1.4 yaitu adanya budaya positif. Hal ini juga memiliki hubungan yang erat berkaitan dengan pembelajaran emosional, di mana anak berusaha untuk mengusir dan meyakinkan diri kita pada hal-hal yang positif. Kemudian pada modul 2.1 yaitu adanya pembelajaran berdiferensiasi, di mana materi ini mencoba untuk mengakomodir minat bakat murid serta kebutuhan sosial emosional anak melalui proses pembelajaran. Kemudian ada 3 pertanyaan yang harus saya selesaikan. Pertanyaan yang pertama adalah, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa titik sehingga titik. Sebelum memahami modul ini, saya meyakini bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi sudah cukup untuk mengakomodasi perbedaan siswa dalam pembelajaran, sehingga guru dapat lebih fokus mengajar sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Setelah mempelajari modul ini, setelah mempelajari dan menjalani modul ini, saya menyadari bahwa pembelajaran berdiferensiasi belum sepenuhnya mencukupi untuk menghadirkan pembelajaran yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan siswa. Kombinasi antara pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ternyata mampu menciptakan kondisi mental, sosial, dan emosional yang lebih siap bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Pertanyaan yang kedua adalah berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah terkait dengan kebutuhan lingkungan belajar yang aman dan nyaman demi mendorong peningkatan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis well-being seluruh individu di sekolah. Saya menangkap 3 hal mendasar dari modul ini. Yang pertama yaitu pentingnya kesadaran sosial dan emosional. Yang kedua, nilai kesadaran penuh mindfulness. Dan yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran sosial emosional dalam lingkungan kelas dan sekolah secara komprehensif. Pertanyaan ketiga adalah berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama bagi murid-murid dan yang kedua bagi rekan
kita harus mengetahui dulu tentang kompetensi sosial emosional, di mana di sini kita dapat melihat bahwa ada 5 nilai kemampuan atau kompetensi sosial emosional. Yang pertama yaitu adanya kesadaran diri, kemudian yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat kemampuan berelasi, dan yang kelima adalah keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian juga ada kesadaran penuh atau mindfulness, di mana kesadaran penuh adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja sadar pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi, dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan atau dikembangkan. Kemudian kita juga harus mengetahui implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah. Yang pertama yaitu adanya pengajaran secara eksplisit, di mana dengan pengajaran eksplisit ini memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan refleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Kemudian adanya integrasi dalam praktik mengajar guru dan guru akademik untuk mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam praktik mengajar guru dan guru akademik. Tujuan kompetensi sosial emosional dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. Kemudian adanya menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Salah satu upaya membangun sekolah atau iklim kelas dan sekolah adalah melalui praktik dan gaya interaksi mereka dengan murid atau dengan mengubah cara pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, kemudian untuk perubahan pembelajaran bagi murid, di sini saya akan berusaha terus untuk mengembangkan rencana pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Selain itu, saya juga akan berupaya melaksanakan program-program di sekolah yang bertujuan meningkatkan kompetensi sosial dan emosional siswa. Dengan ini, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya mengakomodasi perbedaan individu, tetapi juga membantu siswa berkembang secara sosial dan emosional. Kemudian bagi teman sejawat, saya berusaha dan juga bertekad untuk menjadi contoh yang baik dalam penerapan pembelajaran berbasis kompetensi sosial dan emosional dengan menjadi teladan. Saya berharap dapat menginspirasi teman sejawat untuk turut menerapkan pendekatan ini dalam pembelajaran mereka. Itu kami bersama-sama dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa secara optimal. Demikianlah tadi pemaparan modul 2.2 berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional.